5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, khususnya untuk muatan pelajaran PPKN keberagaman karakteristik. Mari adik-adik kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SD Negeri Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 itu hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah itu berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, itu tadi ya cerita Siti tentang kebersamaannya di sekolah. Bagaimana nih adik-adik dengan kebersamaan kalian bersama teman-teman kalian yang mungkin berbeda agama, berbeda suku, berbeda daerah asalnya, bahkan mungkin berbeda hobinya, berbeda warna kesukaan, makanan kesukaan, dan kue kesukaan misalnya ya. Nah, tapi di situ walaupun ada perbedaan harus tetap hidup rukun. Adik-adik, mari kita diskusikan bersama tentang sikap hidup rukun di kelas. Nah, adik-adik ya, sikap hidup rukun itu contohnya nih ya yang ada di sekolah, misalnya saling membantu sama lain dalam proses belajar dan bersaing secara sehat di kelas. Lalu tidak membedakan pertemanan, bersikap baik dan sopan kepada siapapun. Jika terdapat konflik atau masalah, harus senantiasa diselesaikan dengan kepala dingin. Kepala dingin itu bukan kepalanya dingin begitu, tidak adik-adik, tetapi dengan tidak marah-marah, harus diselesaikan dengan baik-baik. Lalu menawarkan bantuan semampunya jika ada teman yang kesusahan. Misalnya ada teman yang jatuh, kalian tolong, itu mencerminkan kerukunan yang ada di sekolah. Contoh lainnya adalah senantiasa toleran terhadap siswa yang beragama lain di sekolah ya. Contohnya memberikan waktu untuk teman kita beribadah saat mereka sudah waktunya beribadah. Lalu di sini contoh berikutnya adalah gotong royong dalam membersihkan kelas atau sekolah. Inilah contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah adik-adik. Kalian bisa tiru ya. Lalu adik-adik tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Kalau tadi di sekolah, sekarang yang di kelas. Nah, contohnya adalah yang pertama ya menghargai teman-teman sekelas kita ya. Walaupun mungkin kita berbeda pendapat dengan teman kita waktu diskusi kelompok, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita juga. Lalu bertutur kata yang sopan dan berperilaku yang santun di kelas maupun di sekolah. Lalu saling membantu bila ada kesulitan, misalnya meminjamkan alat tulis bila teman kita itu ada yang lupa membawanya. Lalu bisa makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat. Lalu bisa menjaga kebersihan kelas dengan adanya jadwal piket atau kerja bakti. Itu contoh hidup rukun di kelas ya. Nah, adik-adik, di kelas kita itu harus hidup rukun dengan semua teman, karena dengan hidup rukun itu ada manfaat
manfaatnya adik-adik untuk kita semua. Apa sih manfaatnya? Otomatis kita akan mempunyai banyak teman nih. Lalu tidak akan terjadi pertengkaran, tercipta persatuan, dan suasana kelas akan aman dan nyaman. Adik-adik, nah di sini ada permainan pinguin dan singa laut. Permainan pinguin dan singa laut itu dilakukan oleh kelompok putra atau kelompok putri. Nah, kelompok putra itu bermain dengan kelompok putra, sedangkan kelompok putri itu bermain dengan kelompok putri. Jadi, jenis kelamin manusia itu ada dua, adik-adik. Ada laki-laki dan perempuan, ada putra dan putri. Ya, ada cowok dan cewek. Nah, itu adalah jenis kelamin manusia, adik-adik ya. Nah, kalian termasuk dalam jenis kelamin yang laki-laki atau perempuan. Kalau Kak Citra ini misalnya adalah perempuan. Adik-adik, berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, di sini ya, ini adalah teman-teman Siti. Kita mau golongkan dari jenis kelamin putra atau laki-laki atau cowok, dan jenis kelamin putri atau wanita atau perempuan atau cewek. Nah, di sini yang pertama ada Siti. Siti itu putra atau putri, adik-adik? Ya, Siti ini adalah jenis kelaminnya putri. Lalu ada Edo. Edo itu putra. Dayu putri. Lani putri juga. Beni itu termasuk putra. Budi juga putra. Ita putri. Aldo, ya putra. Reno, ya bagus, putra juga. Ayu, ya, Ayu itu putri. Nah, jadi adik-adik sudah bisa membedakan ya jenis kelamin dari teman-teman Siti. Kalian juga bisa membedakan jenis kelamin dari teman-teman sekelas kalian, adik-adik. Adik-adik, bagaimana sih sikap kita terhadap teman yang berlainan jenis kelamin di sekolah kita ketika bermain atau berolahraga? Nah, sikap kita ya, kita harus tetap bermain bersama ya, walaupun berbeda jenis kelamin. Lalu berikutnya, kita itu tidak bermain dengan yang sejenis kelaminnya saja. Misalnya, aku anak laki-laki, mainnya sama anak laki-laki aja, aku gak mau sama anak perempuan. Tidak boleh seperti itu. Kalau misalnya nanti dalam olahraga itu dibentuk kelompok laki-laki sendiri, perempuan sendiri, ya tidak apa-apa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus mau berbaur, mau berteman dengan siapa saja. Lalu yang ketiga, kita harus saling menghormati, adik-adik. Dan kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda jenis kelamin dengan kita. Misalnya nih, anak laki-laki, wah anak cewek itu anak yang lemah. Tidak boleh seperti itu ya, adik-adik ya. Itu hal yang tidak baik. Ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Nah, Siti ini satu kelompok dengan Dayu. Siti itu berasal dari Jawa, adik-adik. Dayu berasal dari Bali. Beni itu satu kelompok dengan Edo. Nah, Beni ini berasal dari Batak, sedangkan Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Nah, Ayu ini berasal dari Jawa, sedangkan Made ini berasal dari Bali. Nah, di sini ada keanekaragaman asal daerah. Nah, coba adik-adik bisa tanyakan kepada teman-teman kalian nih, asal daerah mereka masing-masing. Tuliskan nama-nama di atas sesuai dengan suku yang ada. Nah, Siti tadi dari suku Jawa, Dayu dari Bali, Beni dari Batak, Edo dari Papua, Ayu dari Jawa, dan Made dari Bali. Nah, adik-adik, buatlah nih kelompok bersama dengan teman-teman kalian. Jika ada teman yang memiliki suku, daerah, atau asal yang sama, kalian bisa membuat kelompok yang terpisah. Nah, kalian tuliskan ya dalam tabel seperti ini juga boleh untuk mengetahui asal daerah teman-teman kalian. Nah, adik-adik, bagaimana sih sikapmu terhadap teman yang berbeda daerah asal atau suku? Ya, tadi ya, tetap bermain bersama, lalu tidak boleh mengejek daerah asal mereka atau suku mereka. Kita harus saling menghormati dan saling membantu.
Adik-adik, apa buah dan kue kesukaan kalian nih? Coba tanyakan juga kepada teman-teman kalian atau kepada keluarga kalian tentang buah dan kue kesukaan mereka. Nah, adik-adik, lalu bagaimana sikap kalian terhadap teman atau keluarga yang berbeda buah dan kue kesukaan? Ya, tetap bermain, tidak mengejek, tetap saling menghormati, dan tetap saling membantu walaupun berbeda buah dan kue kesukaan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2, khususnya untuk muatan pelajaran PPKN. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.